Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan sepertiga gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, dan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya. Contoh, jika harga emas pada hari ini sebesar 800.000 per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah 68 juta. Terkait zakat madu terdapat perbedaan pendapat. A. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakat dan besar zakat sebanyak 10%. Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Hanifah. Sebagai landasan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengan beliau adalah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar 1/10 atau 10%. B. Imam Malik, Syafi'i, dan ulama lainnya seperti Imam Maliki, Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Hasan Abi Saleh, dan Ibnu Al-Mudazir berpendapat bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan sebagai berikut. 1. Hadis-hadis yang disebutkan dianggap tidak kuat dan tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan zakat. 2. Madu merupakan cairan yang sama kedudukannya seperti susu, sedangkan susu tidak dikenakan zakat. C. Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi memilih pendapat yang mewajibkan zakat karena madu termasuk harta kekayaan. Contoh, Yusuf Qaradawi memiliki pendapat yang mengatakan bahwa sudah dikenakan zakat bila telah mencapai nilai 5 wasak atau 750 kg atau 930 liter, maka nan pokok adalah beras atau padi. Misalnya harga padi sebesar 6.000 per kilo, maka nisabnya 750 kg kali 6.000 sama dengan 4.500.000. Hitungan zakatnya 1/10 kali 4.500.000 sama dengan 4.450.000 untuk hitungan kadar 10%, atau 1/20 kali 4.500.000 sama dengan 225.000 untuk kadar hitungannya 5%. Dalam mazhab Maliki, tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis, tetapi para ulama sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah. Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai, dan kulitnya. Akan tetapi boleh saja jual beli kotoran sapi, domba, unta, dan semacamnya, karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah, menjual kotoran hewan diperoleh karena memanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, tidak boleh sama sekali membeli dan menjual benda tersebut, yaitu anjing, homer, dan kotoran binatang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis, baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram dimakan. Beliau mengambil dalil dari hadis Jabir bahwa Allah telah mengharamkan menjual homer, bangkai, dan babi. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil sesuatu manfaat barang-barang gadaian, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila memanfaatkan termasuk riba.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. Menurut Aisyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengodok sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan melakukannya setelah sholat duhur. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, Rasulullah mengerjakannya setelah duhur. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah melewatkan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib, walaupun beliau tidak sempat mengerjakannya, tetapi Rasulullah mengqadha di waktu yang lain. Jadi hukum mengqadha sholat sunnah itu boleh. Pada dasarnya ada dua pendapat mengenai sholat tahajud. A. Tahajud harus tidur dulu. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat tahajud harus dapat dilakukan jika sudah tidur terlebih dahulu. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ar-Rafi'i, yang merupakan salah satu ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dasar dari pendapat ini adalah hadis riwayat Katsir bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj bin Amra. Di antara kalian menanyakan ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh, dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Kemudian sholat setelah tidur itulah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Tahajud tidak harus tidur dulu. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa sholat tahajud tidak harus tidur dulu. Jadi semua sholat yang dikerjakan setelah sholat isya bisa disebut sebagai sholat tahajud, meskipun sebelumnya orang yang sholat tersebut belum tidur. Pendapat ini mengambil dasar dari sabda